Halo semua, dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah konsep yang dahsyat banget yang bisa dibilang melengkapi Law of Attraction. Ini nih jawaban buat pertanyaan, kenapa ya kadang-kadang afirmasi positif aja tuh rasanya nggak cukup? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Makin ngebet kita pengen sesuatu, mau itu jodoh, sukses, atau sembuh dari sakit, kok rasanya malah makin jauh ya? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Dan ternyata ada penjelasan yang masuk akal banget di baliknya. Nah, ini dia nih, yang namanya paradoks hukum ketertarikan. Kita udah capek-capek mikir positif, visualisasi, tapi hasilnya kok nggak sesuai harapan. Apa yang salah? Sebenarnya, hukumnya nggak salah. Cuma, ada satu kepingan puzzle penting yang hilang. Oke, kita masuk bagian pertama ya, paradoks ketertarikan. Di sini kita akan coba cari tahu apa sih mata rantai yang hilang itu. Gini, ini dia inti masalahnya. Di satu sisi, pikiran kita sibuk bilang, aku pengen sukses. Tapi di sisi lain, frekuensi atau getaran yang benar-benar kita pancarkan, itu datang dari perasaan kekurangan. Kita pengen sukses ya karena kita merasa belum sukses. Nah, getaran rasa nggak punya inilah yang seringkali jauh lebih kuat daripada sekedar pikiran positif kita. Dan inilah yang membawa kita ke kepingan puzzle yang hilang tadi. Sebuah hukum fundamental di alam semesta. Tara, ini dia, hukum resonansi. Konsepnya simpel banget, frekuensi yang sama itu saling tarik-menarik. Sebuah benda cuma bakal merespons getaran yang sama persis dengan getaran dirinya sendiri. Dan ingat ya, ini tuh hukum, bukan sekedar teori, sepasti hukum gravitasi. Biar gampang, bayangin aja garpu tala. Kalau kamu getarin garpu tala 100 Hz, terus kamu deketin ke garpu tala 50 Hz, ya nggak akan terjadi apa-apa. Frekuensinya beda. Tapi coba deh, getarin garpu tala 50 Hz dan deketin ke garpu tala lain yang frekuensinya sama-sama 50 Hz. Apa yang terjadi? Yang kedua pasti bakal ikut bergetar. Nah, itu namanya resonansi. Simpel kan? Terus, apa hubungannya resonansi ini sama tujuan hidup kita? Nah, disinilah mindset kita harus di-shift. Ini bukan lagi soal sekedar menginginkan, tapi soal menjadi. Coba lihat bedanya. Law of Attraction yang sering disalahpahami, itu fokus ke apa yang kamu inginkan, yang sebenarnya tanpa sadar malah nguatin kondisi kekurangan. Sebaliknya, Law of Becoming atau hukum menjadi, fokusnya adalah ke siapa diri kamu yang justru menumbuhkan kondisi sudah punya. Coba deh renungin kutipan ini. Dalam banget. Gak ada orang yang udah sembuh masih menginginkan kesembuhan. Cuma orang sakit yang menginginkan kesembuhan. Jelas kan? Jadi kalau kamu mau sembuh, ya kamu harus mulai beresonansi sama frekuensinya orang yang udah sehat. Oke, terus gimana dong cara praktisnya buat mulai menjadi? Kuncinya satu, ubah fokus kamu. Fokus ke siapa diri kamu, bukan bagaimana caranya. Percaya deh, waktu kita terlalu pusing mikirin gimana ya caranya, kita tuh justru lagi ngebatasin semesta. Tapi waktu kita fokus ke aku mau jadi orang yang seperti apa, yaitu orang yang udah mencapai tujuan itu, kita justru ngebuka pintu buat semesta ngasih jalan-jalan tak terbatas yang nggak pernah kita duga. Gini deh, anggap aja kamu itu seorang aktor. Langkah pertama, pelajari karaktermu. Versi dirimu yang udah sukses itu, gimana sih cara dia mikir, ngerasa, dan bertindak? Kedua, perankan total. Latih terus perasaan dan tindakannya itu, rasain frekuensinya. Dan ketiga, lewat pengulangan terus-menerus, lama-lama kamu bakal kemakan peran, sampai peran itu jadi diri kamu yang alami. Nah, inilah yang akhirnya ngebentuk apa yang kita sebut karisma. Karisma itu getaran alami yang gak bisa dipalsuin. Itu adalah perasaan layak yang muncul dari dalam, yang didapat dari pengalaman dan jam terbang memerankan peran itu. Bukan sekedar dari penampilan luar. Rasa layak ini gak bisa instan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih. Ada sebuah ritual harian yang super simple yang bisa kamu lakuin buat mulai mengubah frekuensimu. Kamu cuma butuh 30 menit setiap hari. Ya, cukup 30 menit. Nggak perlu berjam-jam. Anggap ini waktu sakral buat kamu menyetel ulang frekuensi dirimu. Caranya gampang banget. Cari waktu yang tenang, paling enak sih pagi-pagi. Terus, selama 30 menit itu, rasakan dengan sepenuh hati bahwa kamu itu sudah utuh dan berkelimpahan. Nah, ini kuncinya. Jangan minta apa-apa. Kamu sudah punya semuanya. Kamu sudah cukup. Hayati perasaan itu. Udah 30 menit, ya udah, lanjutin aja harimu seperti biasa. Kenapa sih cara ini manjur? Karena
Ini tuh ibarat latihan atau gladi resik harian untuk frekuensi yang kamu tuju. Kamu lagi ngajarin badan dan pikiranmu gimana rasanya jadi berkelimpahan. Ini waktu spesial kamu buat nyambung sama frekuensi kelimpahan semesta. Dan percaya deh, lama-kelamaan, perasaan selama 30 menit ini bakal mulai merembes dan memengaruhi 23,5 jam sisa harimu. Jadi, poin utamanya adalah ini. Ini bukan lagi tentang apa yang kamu inginkan, tapi tentang siapa kamu harus menjadi untuk bisa beresonansi dengan hal itu. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu. Versi siapa dari dirimu yang akan mulai kamu latih perannya? Mulai hari ini?